Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi ketetapan iman dan ketetapan Islam. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga buat sahabat GIF semuanya yang sekarang lagi sakit, semoga oleh Allah diberi kesembuhan. Dan yang lagi ada dalam masalah, baik itu masalah dalam keluarga ataupun masalah dalam pekerjaan, semoga mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya kedatangan tamu, seorang ibu-ibu cantik. Beliau adalah istri pengusaha muda. Mungkin sahabat GIF sudah tidak asing lagi dengan beliau, dengan wajah beliau. Beliau adalah Ibu Vira. Beliau adalah istri daripada Bapak Ridwan. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kedatangan Ibu Vira ke pondok sini diantar oleh Bapak Ridwan, dan sekarang Bapak Ridwan masih bersama Gus Idris karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Dan Ibu Vira sendiri tadi meminta izin sama pemimpin pondok, yaitu Gus Idris. Beliau menginginkan untuk belajar ilmu hikmah, untuk belajar ilmu perisai diri, untuk membentengi dirinya baik dari gangguan goib ataupun gangguan dohir. Dan beliau sama Gus Idris disuruh untuk menemui saya dalam membimbing beliau dalam belajar ilmu hikmah. Baik, langsung saja kita tanya-tanya dulu kepada Ibu Vira tentang kesiapannya untuk belajar tentang ilmu hikmah. Assalamualaikum Bu Vira. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Agak ngadep ke kamera Bu biar kelihatan. Alhamdulillah sehat. Aduh, tadi sama siapa saja ke pondok? Sama Mas Ridwan. Berdua saja. Ya, bawa supir sekarang. Enggak. Biar mesra kayak pacaran gitu ya. Bu Vira memang benar-benar udah niatnya udah bulat untuk belajar ilmu hikmah. Insyaallah. Kenapa? Udah niat. Ya karena mungkin kemarin-kemarin kan terjadi seperti itu ya. Banyak kayak kiriman atau apalah gitu kan. Gampang Gampang kayak kerasukan juga ya. Betul. Jadi memutuskan itu tadi untuk belajar ilmu hikmah. Biar ada yang terbentengin ya, biar terbentengin juga. Biar terbentengi dari hal-hal yang Iya. negatif ya Mbak ya. Tentunya atas izin Allah. Belajar ilmu hikmah sendiri itu gimana ya Mbak? Gampang-gampang susah gitu loh. Nggak bisa kita belajar menggebu-gebu dengan penuh nafsu supaya cepat bisa gitu, nggak bisa. Harus Proses ya, dengan proses, harus dengan keikhlasan hati. Intinya dengan niat yang baik, insya Allah akan memperoleh hasil yang baik. Apakah sebelumnya Ibu Vera pernah belajar ilmu kanuragan, apa bela diri atau belajar ilmu hikmah? Belum sih kan. Belum pernah. Ya mungkin kalau belajar ilmu hikmah intinya harus sabar, harus ya berusaha. Gimana ya, berusaha. Kita itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kita itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Jadi semua yang ada pada diri kita itu dinolkan lagi, dikembalikan ke titik nol. Insya Allah nanti ilmu hikmah itu akan cepat merasuk ke dalam diri kita. Dan yang terpenting lagi itu dalam belajar ilmu hikmah itu harus benar-benar menyingkirkan yang namanya penyakit AIDS.
Tahu Mbak, penyakit AIDS apa? Apa ya, pernah dengar sih. AIDS, masa nggak pernah dengar? Pernah dengar ya. Tapi bukan AIDS yang penyakit-penyakit yang itu yang banyak yang bisa menular itu. Oh iya, apa kan? Ini lebih penyakit AIDS yang ini lebih apa ya, bahaya daripada penyakit AIDS yang ada pada umumnya. Seperti apa tuh kan? Seperti A. Angkuh, Oh iya. iri, dengki, dan sombong. Jika Mbak bisa belajar untuk mengendalikan 4 hal tersebut, yaitu angkuh, iri, dengki, sombong, insya Allah ilmu apapun yang Mbak pelajari itu akan cepat meresuk ke dalam diri Mbak. Bahkan ilmu yang Mbak sulit untuk pelajari itu tanpa disangka-sangka itu nanti akan datang diri sendiri kepada tubuh kita, tentunya atas izin Allah. Baik Mbak, Mbak ingin belajar apa ini di sini? Kan banyak macamnya. Untuk di pondok pesantren Thoriqul Jannah sendiri ini banyak macam ilmu yang dipelajari. Mungkin kalau pertama itu Rogo Sukmo, Meraga Sukma, terus ilmu batin, terus ilmu kanuragan, ilmu kekebalan, banyak Mbak. Mungkin Mbak ingin belajar yang apa? Banyak pilihannya ya kan. Apa ilmu kanuragan, Ya, boleh. jurus. Kalau di sini mungkin sebenarnya jurusnya itu sampai 1 sampai 30 Mbak. Banyak kan. Banyak jurus 1 sampai 30. Dan jurus tersebut banyak juga sih gunanya, selain untuk membentengi kita secara goib, juga bisa kita gunakan secara dohir, intinya gitu. Mungkin kalau ada musuh yang menyerang secara tiba-tiba, kita udah terbentengi. Begitupun dengan serangan goib seperti santet, sihir, teluh. Meskipun kita dalam keadaan tidur, kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu hikmah tersebut, seperti jurus-jurus tersebut, kita benar-benar meresapi dan kita mengamalkan, insya Allah kita akan terjaga Mbak, meskipun kita dalam keadaan tidur. Gitu. Mungkin kalau Mbak cocoknya apa ya, jurus apa ya? Kita coba ini aja, Guntur Saketi Mbak. Guntur Saketi. Jadi Guntur Saketi tersebut adalah sebuah ilmu, ya bisa dikatakan juga ilmu kanuragan dan juga bisa sebagai perisai diri bagi diri kita. Mungkin untuk lafadznya Mbak hafalkan dulu ya, sampean ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khotamallah wa ala ala qulubihim qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawah. Hafal Mbak? Coba diulangi lagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khotamallah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawah. Nah, coba langsung praktek gerakannya ya Mbak. Saya ngikutin ya kan? Ngikutin saya. Kan sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini kan mempunyai energi sendiri-sendiri Mbak. Baik itu dari udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk hidup seperti hewan, udara, langit kan mempunyai energi-energi sendiri. Dan jika kita bisa memanfaatkan energi tersebut, kita bisa menyalurkannya baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin seperti ini gerakannya Mbak. Kaki kanan di depan, kaki kiri di depan. Terus atur nafas, hirup dari hidung, lepaskan dari mulut pelan-pelan. Kemudian sampai lihat ke atas langit, tangannya seperti ini, seperti mengambil sesuatu. Sampean pusatkan pikiran dan konsentrasi kepada tangannya sampean ini.
seperti Anda merasakan apa ya, seperti gumpalan yang ada di tangan sampean ini. Sampean ambil, sampean hirup, kemudian sampean ambil, sampean taruh ke bawah, arahkan ke tanah. Nah, arahkan ke tanah, kemudian sampean rasakan energi yang ada di tanah ini. Sampean rasakan energi yang ada di tanah ini, sampean tarik ke atas. Sampean ke atas, kumpulan ke tanah, kemudian tangan yang kiri sampean taruh ke bawah, atas tangan kanan. Nah, kemudian coba sampean rasakan, sampean baca yang tadi. Ayo. Khatamallah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawah. Nah, nanti sampean waktu baca gisawah ini ya Mbak, ini kan sampean gini-gini kan, ini nanti akan terasa seperti ada energi tarik menarik. Nah, udah terasakan seperti ada energi tarik menarik, kemudian sampean gini lempar. Nah, benar ya, seperti itu Mbak. Jadi sampean waktu kayak mau lempar gitu ya. Ini kumpulkan dulu tenaga di sini. Kalau belajar seperti itu, nanti kalau sampean udah belajar dan mengulang-ulang gerakan ini secara refleks pun tanpa lama, sampean langsung gini, nanti orang langsung mental. Jadi kalau belajar ya kita rasakan dulu energinya, seperti tarik menarik. Seperti tarik menarik, kalau udah berat, semakin berat, langsung saja sampean gitu ya? Lempar. Bisa. Ayo coba langsung. Ulang sekali lagi aja. Khatamallah wa ala qulubihim wa ala syamihim wa ala absorihim. Terus bawah. Rasakan, sampean tarik energi yang ada di bumi. Sampean tarik nafas, tarik ke samping. Kemudian tangan kiri sampean rasakan gini aja. Kalau belajar kita rasakan seperti ada tarik menarik Mbak, seperti ada gumpalan kan, terasa seperti ada gumpalan. Kalau udah full energinya langsung sampean hantamkan. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ini namanya ilmu guntur saketi. Ini ilmu ini bisa menyerang makhluk gaib, bisa buat menyerang manusia juga bisa. Jadi kalau andaikan sampean sudah cakranya terbuka dan bisa melihat makhluk gaib ataupun sukma Anda dibawa oleh makhluk gaib, sampean pakai ilmu ini langsung hancur. Bisa. Nah, mungkin langsung dicoba ke saya ya Mbak ya. Tapi sama ini ya dilatih, saya belum hafal. Iya. Agak munduran Mbak. Sampean tarik energi yang ada di atas, sampean lihat energi yang ada di atas. Sampean konsentrasi dulu, tarik. Terus kalau udah merasa penuh tangannya sudah kayak berat, sampean ambil yang energi yang ada di bawah. Terus sampean konsentrasi, sampean seperti mengambil energi yang ada di bumi. Ambil energi bumi bawah ke atas. Nah, ya betul. Terus tangan kiri taruh di atas. Nah, sampean rasakan. Coba rasakan energinya, Mbak. Kalau udah energinya udah semakin besar, tangan Mbak semakin berat, langsung hantamkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lumayan ya. Sorry, saya nggak siap tadi, Mbak. Coba sekali. Nggak apa-apa. Coba sekali lagi. Saya tadi belum siap soalnya. Coba lagi. Sampean guntur saketi, konsentrasi, sampean ambil energi yang ada di langit. Sampean fokus satu titik. Ambil energi yang ada di langit, yang ada di udara, sampean ambil, sampean rasakan ada di tangannya sampean. Terus kumpulkan, kemudian ambil yang serap yang dari bumi. Ambil energi yang dari bumi. Sampean serap.
Nah, kumpulkan ke tangan, kemudian tangan kiri taruh di atas, Mbak. Kumpulkan ke tangan, terus kumpulkan sampai terasa besar sekali energi yang ada di tangannya sampean. Kemudian hantamkan, coba hantamkan kepada saya. Tadi saya nggak siap, insya Allah sekarang siap. Yuk, kumpulkan. Allahu Akbar. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Silakan duduk, Mbak, kita ngobrol-ngobrol sambil duduk. Lumayan ya Kang ya. Alhamdulillah, Pak. Anda termasuk cerdas, Mbak. Benar, termasuk cerdas. Mungkin karena fokus itu. Mungkin cepat mencerna apa yang disampaikan oleh seorang pembimbing. Benar. Biasanya ngajarin santri itu ada beberapa santri yang agak, kebanyakan sih kalau ngajarin orang itu agak lama, Mbak. Mencernanya agak lama, sampai gerakannya udah bener, langsung gitu loh. Mungkin di sini untuk menambah power daripada kekuatan jurus Guntur Saketi ini ada puasanya, Mbak. Kalau sampean puasa itu akan lebih kuat. Kalau Anda kuat, kalau Mbak mau puasa, tapi andaikan Mbak nggak mau puasa ya nggak apa-apa. Puasanya gimana Kang? Kalau puasanya itu yang bagus 1 minggu atau 3 hari. Kalau 1 minggu dimulai dari hari Jumat, dari Jumat sampai hari Kamis. Jumat sampai Kamis. Jadi kan 7 hari. Iya. Dan malam Jumatnya itu sampai nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Bergadang gitu. Iya, bergadangnya tapi bukan jalan-jalan shopping atau main HP, Mbak. Iya. Jadi bergadangnya itu wirid, dipakai wirid yang itu tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawa. Itu dibaca sebanyak mungkin. Entah hafalin Kang. Dibaca sebanyak mungkin itu sampai subuh. Nah, kalau dibaca setelah sholat fardu itu dibaca sebanyak usianya sampean. Kalau sampean sekarang usianya 17 tahun, ya dibaca 17 kali itu setiap sholat fardu. Dan puasanya ini kalau bisa puasa menghindari makanan yang bernyawa, Mbak. Bernyawa. Seperti telur, ikan, daging itu nggak boleh. Oh ada ya itu. Jadi puasanya itu menghindari makanan yang bernyawa. Jadi sampean cuma sayur itu makannya sama nasi gitu aja. Makanya seperti itu. Iya Kang. Tapi seumpama sampean nggak kuat puasa ya nggak apa-apa. Insya Allah masih tetap powernya masih ada, asalkan Tapi lebih bagus lagi. lebih ya. bagus puasa lagi. Kalau Anda nggak puasa ya setiap saat lah sampean wiridkan itu tadi lafadznya itu khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawa. Itu setiap sholat 5 waktu sampean baca ya 7 kali atau 21 kali atau 41 kali atau sesuai usianya sampean, itu dibaca terus-terusan. Insya Allah nanti akan ada powernya kalau kita sering membacanya. Oh iya Kang. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sama Mbak Vira, mumpung kita masih di sini. Sudah kayaknya sepertinya itu dulu. Kang. Itu dulu ya. Iya. Ya Allah, benar saya surprise saya. Sama ini gampang menerima gitu loh. Apa yang dijelaskan kok cerdas berarti sampai Ibu Vira. Baik sahabat, mungkin malam hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada sahabat GIF semuanya. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari salah dan dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.